Salam komando. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana malam hari ini kembali kita boleh bersama-sama di dalam ibadah kita kepada Tuhan Yesus lewat menara doa segala bangsa. Bapak Ibu akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan malam hari ini, dan kami persilakan Ibu Pendeta Elis Jana. Terima kasih Pak Ben buat waktunya, buat kesempatannya. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di Zoom Menara Doa Segala Bangsa pada sore hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih Tuhan pada sore hari ini. Hamba-Mu Tuhan menyampaikan setiap firman-Mu, setiap firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang bicara Tuhan, Engkau mengurapi lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan, Engkau taruh setiap kebenaran-Mu Tuhan dalam mulut hamba-Mu ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau pertajam terus Tuhan hati kami, pikiran kami. Engkau juga pertajam Tuhan pendengaran seluruh hamba-hamba-Mu, seluruh pasukan-Mu di menara doa segala bangsa ini Tuhan. Baik yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube ya Tuhan, sehingga setiap firman, setiap ajaran yang ditaburkan pada malam hari ini Tuhan bisa menjadi rema dan tertanam ya Bapak, berakar, bertumbuh dan berbuah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap jaringan juga hamba serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang menguduskan Tuhan. Engkau terus Tuhan Yesus yang turut campur tangan ya Tuhan pada sore hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Malam hari ini kami akan sampaikan pesan Tuhan, yaitu kami beri judul untuk meraih masa depan yang berkenan. Tuhan, kenapa? Saya juga bingung ya Bapak Ibu, kenapa Tuhan suruh menyampaikan hal itu? Tuhan, ini keras Tuhan, tapi Tuhan sudah saatnya pasukan Tuhan di menara doa segala bangsa ini untuk dikasih makanan agak keras sedikit. Karena Tuhan menginginkan perubahan demi perubahan setiap hari itu harus ada. Gitu. Jangan dikasih susu, jangan dikasih bubur terus, tapi kasih nasi yang agak keras sedikit. Gitu. Dan ini kami bicara tentang untuk meraih masa depan yang berkenan. Di sini akan bicara tentang sayap, Bapak Ibu, ya kan? Sayap yaitu untuk kita bisa terbang, ya kan? Kita baca firman dulu. 1 ayat 17. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap. Garis bawahin yaitu segala yang bersayap. Ya. Karena apa? Segala yang bersayap itu berarti segala yang bisa terbang. Amin. Segala yang bersayap bicara tentang segala yang bisa terbang. Di dalam mata lain, di dalam kata lain yaitu yang bisa, yaitu untuk mereka yang akan pernah tidak akan pernah bisa terjaring oleh apa? Oleh belenggu-belenggu. Amin. Terus kita baca lagi di Wahyu 4 ayat 1 sampai 2. Wahyu 4 ayat 1 sampai 2. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah terdiri di surga, dan di tahta itu duduk seorang. Garis bawahi, naiklah. Kalau naiklah itu tentu saja orang yang bisa terbang. Amin. Terus garis bawain juga apa yang harus terjadi sesudah ini. Berarti apa yang terjadi sesudah ini adalah bicara tentang masa depan. Amin. Terus dikuasai oleh Roh. Berarti kalau dikuasai oleh Roh itu orang-orang yang berapa? Orang-orang yang berkenan. Orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Bukan cuma sekedar tahu, tapi yang sudah mengenal. Dalam ayat di atas dikatakan apa yang harus terjadi sesudah ini bicara masa depan, ya kan? Terus siapa sih yang bisa melihat? Siapa yang bisa melihat? Ya, di situ kan ada tentang melihat, ya kan? Lihatlah
sebuah, ya kan, lihatlah. Berarti siapa sih yang bisa melihat? Yang bisa melihat adalah hanya orang-orang yang bisa memenuhi panggilan. Hanya apa? Hanya orang-orang yang bisa memenuhi panggilan Tuhan, yang melihat orang-orang yang bisa merentangkan, mengepakkan sayapnya itu. Amin. Yang bisa naik ke arah yang akan Tuhan tunjukkan. Amin. Terus pertanyaannya, siapakah, ya kan? Siapakah orang-orang yang bersayap? Terus apalagi orang yang seperti apa? Ya pasti ada yang bertanya, siapakah sih orang-orang yang bersayap? Dan orangnya itu orang yang seperti apa? Ya kan, jawabannya dia orang-orang yang tidak sama dengan kebanyakan orang. Ya berarti berbeda dari kebanyakan orang, ya Bapak Ibu. Berbeda dengan yang lain, ya kan? Terus dia orang-orang yang berbeda dengan manusia pada umumnya, ya kan? Terus dia yang mampu mengatasi segala masalah, ya kan? Berperang dengan sangat luar biasa dan keluar menjadi pemenang. Amin. Terus apa yang harus persyaratannya untuk mencapai, ya kan, untuk mencapai suatu masa depan yang berkenan itu? Sayap apa yang harus dimiliki setiap kita semuanya, setiap anak-anak Tuhan, seluruh pasukan Tuhan, ya. Di sini ada 11 sayap, Bapak Ibu. 1, sayap didikan. 2, sayap keintiman. 3, sayap iman. 4, sayap ketaatan. 5, sayap melepaskan segalanya. 6, sayap masa depan. 7, sayap kerelaan. 8, sayap perkenanan. 9, sayap kebenaran. 10, sayap kerendahan hati. Dan 11 adalah sayap hikmat. Amin. Amin Bapak Ibu. Itu yang kita akan pelajari saat ini. Nah, sekarang kita belajar tentang sayap didikan. Ya kan? Kita baca Ibrani 1 sampai 4. Ya, Ibrani 11 ayat 1 sampai 4, ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Terus karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Tuhan korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah mati. Bapak Ibu, Habel adalah orang yang pertama pada zamannya yang punya sayap untuk bisa terbang, ya kan? Habel mati saja masih bisa bicara. Dia orang yang memegang masa depan. Dia orang yang mau dididik Tuhan. Dia yang mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dia orang yang mendapat perkenanan yang dari Tuhan. Itu Habel, Bapak Ibu, ya. Dengan kata lain, Alkitab itu berkata sangat sederhana, Bapak Ibu. Habel memberikan korban yang terbaik. Kata lebih baik tidak boleh lepas daripada kehidupan kita sehari-hari. Kita juga sehari-hari itu harus ada perubahan demi perubahan, Bapak Ibu. Di dalam didikan Tuhan, kita itu jangan pernah menggerutu. Kadang kita nggak sadar bahwa kita itu sedang dididik sama Tuhan untuk memberi sesuatu yang lebih baik. Misalkan memberi waktu kita kepada Tuhan yang lebih baik daripada yang kemarin. Betul? Kadang kita di luar kesadaran. Kadang kita sedang dididik sama Tuhan. Oh, saat ini saya tidak punya apa-apa. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Tuhan. Tapi kadang kita juga tidak sadar bahwa kita itu sedang dididik oleh Tuhan. Kenapa Kaleb itu mau membunuh Habel? Karena Kaleb itu nggak mau belajar dari Habel. Seharusnya dia itu belajar dari Habel. Kenapa persembahan Habel itu kok dapat perkenanan dari Tuhan? Seharusnya belajar. Begitu juga kita, Bapak Ibu. Kita itu
Kalau ada teman-teman kita, hamba-hamba Tuhan yang lain, yang lebih mengerti, yang lebih peka, yang sudah banyak didikan Tuhan, kita seharusnya bertanya, belajar dari mereka. Kenapa sih kok kamu bisa sampai seperti ini? Itu pasti dia sudah benar-benar itu ada didikan Tuhan sebelumnya. Kita harus lebih banyak supaya kita apa? Supaya kita juga memiliki sayap didikan, supaya kita juga tahu akan didikan Tuhan itu seperti apa. Amin. Amin. Tuhan itu merindukan, Bapak Ibu, Tuhan itu merindukan semua anak-anaknya. Itu bermetamorfosis setiap hari. Betul? Ada perubahan. Jangan cuma begini-begini saja. Kalau kita terus mengikuti didikan Tuhan setiap hari, otomatis kita setiap hari akan bermetamorfosis. Kita setiap hari akan berubah demi perubahan. Dengan menjalani didikan Tuhan itu dengan damai. Betul? Amin. Sekarang yang kedua tentang sayap keintiman. Kita baca Ibrani 11 ayat 5. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Henok, saudara, orang mati terangkat sama tubuhnya kalau nggak ada keintiman sama Tuhan itu mustahil, saudara. Begitu juga, Bapak Ibu, dalam kekristenan kita, dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, yang bahkan saya kadang bingung, Bapak Ibu ya, banyak anak-anak Tuhan yang bilangnya pelayanan, melayani pekerjaan Tuhan, tapi tidak tahu apa sih yang ada di gereja kita itu apa yang diperlukan. Karena apa? Karena miskom. Tidak pernah ada komunikasi dengan gembala. Karena tidak ada komunikasi dengan Tuhan. Jadi keintiman itu komunikasi setiap saat. Bapak Ibu, ya kan? Banyak sekali itu. Saya jumpai ya, para pelayan-pelayan Tuhan terutama ini. Saya pelayanan di gereja ini. Oh, saya melayani di sini. Ya kan? Pelayanan dalam apa? Pelayanan dalam pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu banyak loh. Bukan cuma ada di gereja saja. Menginjil itu juga pekerjaan Tuhan loh. Kalau kita tidak pernah ada keintiman dengan Tuhan, mustahil. Kita semua bisa mengerti apa sih kerinduan Tuhan, ya kan? Untuk panggil kita itu untuk menjadi apa? Apa yang Tuhan rindukan saat ini? Kecuali kita itu ada keintiman sama Tuhan. Amin. Amin, Bapak Ibu. Amin. Terus banyak anak-anak Tuhan itu yang melakukan kegiatan tanpa tanya Tuhan. Kadang kegiatan yang dilakukan itu hanya begini, hanya show, pengen dilihat orang, wah, gitu, pengen wow. Tapi dia nggak tanya Tuhan, benar nggak ini disuruh Tuhan atau enggak? Kadang itu nggak sampai ke situ, Bapak Ibu. Itu banyak saya lihat di situ ya. Dia membagi-bagikan sesuatu ya, bawa apa itu kamera ya kan, presenter nanti dimasukkan YouTube ini bagi itu ini. Apakah itu berkenan di hadapan Tuhan? Dia sudah mendapat upahnya, ya upahnya di mana di dunia. Tapi di surga tidak ada upahnya kan, kamu sudah dapat di dunia ini, ya kan? Seharusnya tanya Tuhan apa yang harus dilakukan. Kan kita ada keintiman dengan Tuhan. Seperti Henok itu ada keintiman dengan Tuhan, selalu komunikasi dengan Tuhan, sehingga dia hidupnya mendapat perkenanan yang dari Tuhan. Dia sampai mati pun sampai ke tubuhnya diangkat oleh Tuhan ke surga. Amin. Amin, Bapak Ibu. Terus yang ketiga adalah sayap iman. Ya kan? Sayap iman ini karena waktunya sudah. Jadi kami yang simpel aja ya, tapi nanti boleh tanya. Sayap iman. Ibrani 11 ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya.
kalimat kuncinya Bapak Ibu adalah karena iman, ya kan? Dengan iman, ya kan? Dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, maka Nuh taat. Nah, ini sebuah sayap yang ajaib sekali Bapak Ibu. Amin. Amin. Terobosan. Ini adalah sebuah sayap terobosan yang luar biasa. Nuh tidak melihat apa-apa. Dia hanya mendengar petunjuk Tuhan dan dia mentaatinya. Nuh saat itu harus menanti ratusan tahun. Semua tempat saat itu dalam keadaan kering. Dalam musim kemarau, Bapak Ibu, bukannya musim hujan, ya kan? Mungkin Nuh banyak ditertawakan orang, ya kan? Zamannya Nuh ya, orang nggak hujan di musim kering kok bikin bahtera buat apa? Mungkin kalau zaman sekarang mungkin banyak haters ya, banyak orang yang mencemooh, betul? Nah, tapi Nuh belajar taat, mengikuti petunjuk Tuhan yang diberitakan Tuhan. Kita harus melihat apa yang Tuhan arahkan saja, Bapak Ibu. Jadi kita nggak perlu begini, ini kan begini, itu kan begitu. Seperti Abraham sama Lot aja, Bapak Ibu. Lot memilih apa? Memilih untuk mengembalakan di tempat yang padang yang subur, ladang yang subur. Tapi Abraham itu dilihatnya itu adalah padang yang kering, Bapak Ibu. Tapi apa yang didapat? Karena dia mendapat perkenanan Tuhan, dia ada ketaatan sama Tuhan, ya kan? Dia ada iman, makanya dia diberkati Tuhan, Bapak Ibu. Sama kesaksian sedikit ya, sedikit ya kan? Suatu hari kemarin ya, belum lama, waktu hari Jumat, saya itu doling, Bapak Ibu, Tuhan suruh doling di Tangerang Utara. Dari situ saya doling, Tuhan bilang, kamu buka warmat di sini, ya saudara. Aduh Tuhan, di sini kan kampung banget, ya kan? Sini kan kampung, ada orang-orangnya kan banyak orang-orang seperti ini Tuhan. Tuhan ingatkan, waktu Nuh suruh bikin bahtera itu musim hujan atau musim kering? Oh ya Tuhan, ampuni saya. Akhirnya ya sudah, Tuhan itu gini. Saat itu juga saya dipertemukan dengan orang. Kamu berhenti di sini ya. Saya berhenti, saudara. Saya ikutin Tuhan aja masuk rumah itu. Ya sudah, saya masuk. Kebetulan dia juga kenal gitu ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, Tuhan itu sampai ngomong begini. Waktu itu kamu ada taburan ya? Sudah, ya Tuhan, kan saya udah bilang sama Tuhan, Tuhan ini buat apa? Ada taburan sekian, 1 juta. Ini buat apa? Tuhan kan bilang taruh, ya sudah saya taruh, nggak saya apa-apakan karena itu kan milik Tuhan, Bapak Ibu. Nah saat itu juga saya tanya sama orang itu, bilang, Bu ini berapa gitu? Bu Elis ya, yang itu yang mau jualan, iya, udah 1 juta saja setiap bulan, Bapak Ibu. Itu benar-benar itu ya, apa yang Tuhan perintahkan itu benar dengan angka segitu. Bahkan anaknya bilang, Mah, kan itu sudah ditawar orang 18 juta 1 tahun. Kenapa Mama kasih ibu itu cuma 1 juta setahun? Itu ada keajaiban loh, kalau kita taat sama Tuhan loh. Betul? Kalau kita taat sama Tuhan, ada iman, ya itu. Pasti ada keajaiban. Setelah itu, saya tuh ngomong sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih Tuhan? Saya kan sudah buka di situ kemarin. Kok ini suruh buka lagi? Tuhan bilang, kamu buka di bulan 9. Kenapa harus bulan 9 Tuhan? Karena bulan 9 itu adalah jatahnya besar. 1, waktu kamu buka itu adalah bulan 8, adalah bulan kemerdekaan. Dan angka 8 adalah angka new beginning, awal permulaan yang baru. Nah itu kamu mengawali di sana. Dan kamu untuk melanjutkan di situ. Angka 10 adalah angka apa? Angka 10 adalah angka campur tangannya Tuhan. Ya, 1 juta digitnya depannya adalah 10. Angka campur tangannya Tuhan. Nah, ini adalah untuk saatnya kamu untuk membangun lumbung. Untuk mempersiapkan untuk tahun kedepannya. Ya kan? Kedepannya mau ada kejadian apa? Saya belum dikasih tahu sama Tuhan, tapi Tuhan saatnya kamu membangun lumbung. Saudara. Terus kenapa Tuhan kok harus bulan 9?
antara bulan Agustus sama bulan 9 adalah bulan Elul. Bagaimana raja zaman dahulu, bangsa Israel, raja itu akan turun dari tahtanya untuk memberkati, ingin berjumpa dengan rakyatnya, dengan orang-orang yang dikasihinya. Nah, di situ saya itu sampai diam, nggak bisa bicara, Bapak Ibu. Akhirnya yaudah saya taat saja Tuhan. Tuhan bilang, kamu nanti setiap daerah, setiap kelurahan akan dibuka beberapa warmak untuk membangun lumbung. Tapi saya belum tahu lumbung Yusuf apa lumbung Yakub Tuhan, karena kapasitasnya lebih besar lumbung Yakub, karena lumbung Yakub ada tongkat kerajaan Allah. Lebih besar gitu saudara. Tapi saya hanya bicara ya Tuhan, saya hanya belajar taat, saya belum tanya. Tapi ini adalah sudah termetai. Ya kan Tuhan sudah banyak bicara. Jangan melihat kota, nak, lihatlah di desa. Jangan kamu lihat, kamu usaha di tempat yang elit, kamu banyak keuntungan. Di sini kamu bukan mencari keuntungan, tapi kamu bisa menjadi berkat. Kamu juga akan mendapat berkat. Di situ banyak jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran, yang haus akan keselamatan. Ternyata di situ banyak orang-orang kedar, banyak orang-orang, saya selidikin, saya tanya-tanya, banyak orang-orang narkoba. Anak-anak mudanya. Sama seperti dulu saya waktu taruh di Medang, saudara. Saya nggak tahu Medang, saudara, tapi Tuhan taruh di situ. Ternyata di sini juga banyak sarang narkoba dan prostitusi. Setelah saya 3 bulan di sini, kami tiap hari diperintahkan untuk doling, ya kan? Dengan iman semuanya baru tersingkap. Selama ini kemana aja? Ini ada anak-anak Tuhan banyak, di Medang juga banyak ada gereja, tapi tidak tersingkap. Kalau kita belajar dengan Tuhan, ada keintiman dan menerima didikan, dan kita juga dengan iman, maka di situ kita akan berjalan, kita akan mengepakkan sayapnya, kita akan bisa terbang bersama Tuhan. Amin. Itu adalah apa tadi? Sayap apa, Bapak Ibu? Sayap apa? Ikan. Sayap iman. Mohon ditulis ya. Sayap iman, ya kan? Masa depan yang kelihatan itu adalah milik orang-orang yang mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Kalau Tuhan perintahkan, coba kita jalani, maka kita akan punya masa depan. Tapi kalau kita diperintah Tuhan, kita hanya say hello, kita hanya duduk manis, kita hanya diam, itu bukan suara Tuhan. Sudah, bubarlah semua. Seharusnya Bapak Ibu bisa terbang, tetap aja duduk manis. Betul? Yang kelima, yang keempat ya, yang keempat adalah sayap ketaatan. Tolong baca Mailastri Ibrani 11 ayat 8. Ibrani 11 ayat 8. Ya, Bu. Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Amin. Abraham itu tidak tahu tujuan kemana. Betul? Tidak tahu tujuannya. Bapak Ibu, garis bawahin yaitu Abraham taat dan berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Abraham tidak tahu tujuannya Bapak Ibu kemana, tapi dia tetap pergi. Tuhan memberikan kita gambar yang ajaib. Tuhan adalah perancang kehidupan kita, perancang yang sangat hebat Bapak Ibu. Maka dari itu kita harus setiap saat langkah seberapapun yang Tuhan buka, terus kita cari terus, kita minta, kita percaya rancangannya itu sempurna. Harus
Kita taatin saja, Bapak Ibu. Kita taatin aja. Yaitu Tuhan itu lebih banyak. Dia menunggu sampai rencana Tuhan Yesus itu terjadi, ya Tuhan. Tuhan itu terus begini. Diuji ketaatan kita. Ketaatan kita itu sampai di mana? Mungkin kita sedang diberkati Tuhan. Tapi apakah berkat itu untuk kita sendiri, Bapak Ibu? Tidak, Bapak Ibu. Kita harus tanya sama Tuhan. Ini punya siapa? Ya. Saya kesaksian, Bapak Ibu. Saya itu sering dapat PK, ya, ada berkat, ya kan? Ada berkat kalau diundang di gereja gitu kan, untuk pemuritan, pendoa-pendoa di gereja gitu ya. Kadang untuk khotbah ya, itu suka dikasih PK gitu ya. Tapi kalau Tuhan itu suruh tolak, saya tolak. Tapi kalau Tuhan suruh ambil, saya ambil. Tapi bukan untuk saya taruh dulu di hadapan Tuhan, di kaki Tuhan. Tuhan, ini punya siapa berkat ini? Enggak langsung saya ambil, Bapak Ibu. Ini punya siapa dan untuk siapa? Saya belajar taat karena Tuhan mendidik saya seperti itu dulu. Dulu waktu pertama-tama ada berkat, langsung saya pakai Tuhan. Itu bukan punyamu loh. Aduh, gimana Tuhan? Taruh. Itu saya taruh dari situ. Sampai saat ini saya selalu tanya sama Tuhan. Dapat berkat dari siapapun, orang menabur apapun, saya bawa ke hadapan Tuhan. Ini punya siapa? Dan ini untuk siapa? Kalau Tuhan bilang, berkati orang itu, tak kasih orang itu. Tapi kalau Tuhan itu untuk kamu, nak, nah di situ saya tarik 1/10. Kadang saya tarik 20%. Itu untuk bayar perpuluhan. Selain itu, kami masak, kami bagi-bagi makanan untuk anak-anak jalanan. Karena itu bukan milik saya sendiri. Itu mereka juga ada bagiannya, Bapak Ibu. Jadi kita harus belajar taat, Bapak Ibu. Kalau kita ada berkat, kita diberkati, Bapak Ibu. Kita harus tanya Tuhan, ini punya siapa? Ini milik siapa? Ini untuk apa? Terutama untuk para pengusaha, ya kan? Pengusaha itu dalam keuntungannya juga harus tanya sama Tuhan. Tuhan, saya harus bayar perpuluhan berapa persen? Tuhan, saya harus, ini berkat yang dari Tuhan itu untuk siapa saja? Kalau kita ada keintiman sama Tuhan, pasti ada suara Tuhan. Pasti Tuhan itu bicara. Pasti Tuhan, kita mendengar suara Tuhan. Kadang lewat hati kita, kadang lewat melalui kita baca Alkitab. Itu pasti Tuhan bicara, Bapak Ibu. Jadi bukan diberkati untuk masuk kantong sendiri. Bukan. Kita diberkati untuk memberkati. Kita menerima untuk mengasihi. Betul, untuk mengasihi. Jangan kita bahwa kita itu diberkati untuk masuk sendiri. Itu salah, Bapak Ibu. Itu kita belum bisa memiliki sayap. Yaitu sayap ketaatan. Bagaimana untuk meraih masa depan kalau kita tidak ada sayap ketaatan? Belum bisa dipercaya sama Tuhan, Bapak Ibu. Kelima adalah sayap melepaskan segalanya. Kita baca Ibrani 11 ayat 9. Mai, tolong Mai. Ibrani 11 ayat 9. Ibrani 11 ayat 9. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub. Ia turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Amin. Ayat apa tadi Bapak Ibu? Ibrani 11 ayat 9. Melepaskan segalanya. Melepaskan segalanya. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan. Tapi seolah-olah dia orang asing. Ya kan? Karena iman dia diam di tanah yang dijanjikan. Sudah sampai ke tempat seolah-olah dia di suatu orang asing, berarti dia tidak ada ikatan, tidak mengikat jiwanya, tidak mengikat, tidak merasa ini milikku. Betul? Tidak ada ikatan ini milikku, tidak ada. Jadi dia rela melepaskan segalanya karena itu adalah miliknya Tuhan. Betul? Karena di dalam dunia ini tidak ada kekekalan, Bapak Ibu. Yang kekal itu cuma Tuhan. Betul? Jadi sampai ke tempat tujuan, tetapi dikatakan seolah-olah di suatu tanah asing, berarti seolah-olah itu bukan miliknya, walaupun tidak terucapkan. Itu sudah merupakan sebuah jaminan
Jaminan apa Bapak Ibu? Jaminannya sendiri yang dari Tuhan. Mengapa? Mengapa kok dibilang itu sebuah jaminannya sendiri? Karena selama hidup di dunia itu tidak ada yang kekal kecuali Tuhan Yesus. Abraham mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan, tetapi seolah-olah dia orang asing. Kenapa? Karena dia tidak ada ikatan jiwa. Tidak ada ikatan jiwa dan batin dengan apapun yang ada di dunia. Bapak Ibu, waktu kemarin Pak Hebron, waktu khotbah hari Rabu ke hari Selasa itu saya itu sampai terheran ya, sampai sedih juga ya. Pak Hebron bilang, kalau ada ya kan, kalau ada yang mau menggantikan posisi saya sebagai ketua, silahkan, saya rela. Itu adalah saya melepaskan segalanya. Karena apa? Karena beliau yang merintis dari cuma 8 orang, ya kan? Beliau yang selalu pagi, siang, sore, dulu 3 kali Bapak Ibu tekun, ya kan? Tapi beliau nggak mau ada ikatan jiwa, nggak mau ada ikatan dunia, karena itu MBSB adalah milik Tuhan. Kalau ada yang mau gantiin, terserah. Tapi dengan syarat harus sesuai dengan kapasitas. Betul. Karena kalau bukan kapasitas saya sebagai seorang pemimpin, tidak bisa. Karena pemimpin itu lambangnya adalah unta yang harus banyak menyimpan air buat minum dan banyak menyimpan makanan. Betul? Arti air apa? Air kehidupan, yaitu firman. Harus banyak, ya kan? Harus banyak minum firman, harus bisa memberi makanan rohani kepada yang dipimpin. Di situ, yang seperti ini, di situ saya dengar, yang seperti ini namanya adalah saya melepaskan apa? Saya melepaskan apa Bapak Ibu? Coba. Melepaskan segalanya. Lepaskan ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu Tuhan berkenan yang seperti itu. Jadi nggak ada ikatan. Nggak, ini milikku, ini MBSB milikku, aku yang merintis, ini punyaku. Nggak ada yang seperti itu. Seperti gereja-gereja juga seperti itu seharusnya Bapak. Kalau gembala ada yang meninggal, seharusnya nggak harus istri atau anaknya, tapi harusnya orang lain. Karena itu bukan milik nenek moyang, bukan milik keturunan. Betul? Itu baru bisa berjalan. Nah, itu saya salut saudara. Saya sedih, saya terharu. Kemarin waktu Pak Ibran khotbah itu saya sangat terharu. Karena Tuhan bilang itu adalah namanya saya melepaskan segalanya. Dia tidak ada ikatan jiwa, dia tidak ada ikatan dunia, dan dia tidak merasa ini milikku, tapi ini milik Tuhan. Amin. Di situ saya itu sampai amin. Terharu juga saudara. Itu adalah saya melepaskan segalanya. Firman dalam menerima kebenaran, dan Tuhan juga berkata seperti itu saudara. Kemarin juga waktu Pak Nathanael kemarin membawa tentang apa? Okkultisme ya kan, dan itu untuk membuang segala benda-benda itu Tuhan juga bicara. Ini namanya mau saya melepaskan segalanya, karena mereka mau membuang segala benda-benda itu yang di mata mereka itu dulu belum mengerti adalah itu sangat berharga. Padahal di dalamnya itu adalah ada setannya. Makanya mereka rela untuk membuangnya. Itu adalah saya melepaskan segalanya, apa yang dia miliki. Mungkin dulu belinya mahal, betul Bapak Ibu, tapi dia rela. Tapi dia mau melepaskan. Dan dia dinyatakan bebas dari segala untuk setan. Bebas dari segala ikatan setan. Semalam itu sampai Tuhan itu bilang begitu. Oh ya. Jadi setiap khotbah itu kadang Tuhan bilang, ini begini. Makanya Tuhan bilang, nak sampaikan ini. Dan apa yang kita lihat, apa yang kita alami. Nah itu ada di tempat ini. Amin. Terus 6, yang ke-6 adalah sayap masa depan. Ibrani 11 ayat 20.
Ibrani 11 ayat 20. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Garis bawahin sambil memandang jauh ke depan. Kata kuncinya sambil memandang jauh ke depan. Ishak adalah seorang yang bisa memberkati bangsanya, ya kan? Sambil memandang jauh ke depan, ya kan? Apapun yang saudara buat, ya kan, dalam hidup saudara, jangan pernah pikirnya untuk hari ini, tapi untuk kedepannya. Betul Bapak Ibu? Jangan pernah, makan hari ini cukuplah hari ini. Memang di Alkitab ada itu ya. Tapi kita juga harus melihat kedepannya. Kecuali kalau kesusahan hari ini cukuplah hari ini. Ya kan, jangan sampai besok ada kesusahan lagi. Dengan kesusahan yang sama, itu beda. Bapak Ibu ya. Nah, terus memandang jauh ke depan, apapun yang Ibu buat, Bapak buat, coba kita melihat ke depan. Untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, bahkan untuk orang lain pun. Bapak Ibu kita harus pikirkan itu. Berpikir untuk ke depan. Ya. Saya mau bersaksi Bapak Ibu ya. Mungkin orang bilang begini, ngapain Bu Elis sekolahin anak orang? Ngapain Bu Elis ngangkat-ngangkat anak asuh? Anak orang loh itu ngapain? Banyak orang yang seperti itu. Apalagi orang-orang kedar, ngapain? Berarti cuma menanam apa itu kalau untuk anak-anak kedar? Menanam radikal. Jangan salah. Saya karena disuruh Tuhan. Kalau saya nggak disuruh Tuhan, saya tidak akan pernah lakukan hal itu. Dari kelemahan saya, dari kesusahan saya, dari kepedihan saya, Tuhan perintahkan itu. Maka saya lakukan. Yaitu apa? Sayap masa depan. Memang itu anak-anak orang lain Bapak Ibu. Tapi kita juga harus pikirkan untuk kemajuan anak-anak itu. Kalau anak-anak orang itu tidak sekolah, apa yang terjadi atas mereka, apa yang terjadi dengan orang tua mereka, apa yang terjadi atas bangsa Indonesia ini. Bangsa Indonesia akan dijajah oleh kebodohan. Karena apa? Karena rakyatnya bodoh-bodoh. Kalau kaum milenialnya banyak orang-orang yang nongkrong di jalanan, yang tidak sekolah. Tapi kalau kita pikirkan mereka, Bapak Ibu, itu adalah untuk masa depan mereka. Untuk masa depan bangsa Indonesia. Supaya menjadi bangsa yang maju, bangsa yang cerdas, bangsa yang berkelimpahan, bangsa yang tidak mudah dijajah oleh radikal. Jadi bangsa yang tidak mudah dijajah oleh teroris, bangsa yang tidak mudah dijajah dengan narkoba. Kita harus pikirkan itu, Bapak Ibu, masa depan. Masa depan bukan untuk pribadi sendiri, bukan untuk anak kita sendiri, bukan untuk keluarga kita sendiri, tapi untuk orang lain juga pikirkan itu. Kalau kita memikirkan keluarga kita sendiri, masa depannya keluarga kita sendiri, di luar sana banyak orang-orang berbuat jahat, Bapak Ibu, karena mereka tidak sekolah, karena mereka bodoh. Mereka bergaulnya sama-sama orang bodoh. Kalau orang bodoh bergaul sama orang bodoh, apa jadinya Bapak Ibu? Radikal, mudah dicuci, mudah diintimidasi, betul? Kita harus pikirkan seperti itu, Bapak Ibu. Ya kan? Mungkin saya banyak dihujat orang, ya kan? Banyak orang bilang, ngapain sih kerja capek-capek kok buat orang lain? Mendingan buat keluarga sendiri, buat beli rumah, buat beli itu, beli ini. Ya. Yang saya punya itu bukan punya saya, itu titipan dari Tuhan. Apa yang Tuhan berikan, Amin. Tuhan perintahkan untuk orang itu, saya lakukan. Sekalipun saya dalam keadaan pas-pasan, tapi di saat saya butuh makan, Tuhan beri. Di saat saya butuh mau jalan, Tuhan beri. Ongkos yang penting kesehatan, itu yang utama. Betul? Anak-anak saya dipelihara kok sama Tuhan. Ya, mungkin belum ada rumah di Tuhan, tunggu waktunya. Tunggu waktunya. Waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Bapak Ibu, jadi ingat, kita harus punya sayap masa depan. Jangan cuma memikirkan keluarga sendiri, pikirkan juga di luar sana, Bapak Ibu. Amin. Amin, ya kan? Jangan cuma pikirkan kemajuan keluarga kita, tapi pikirkan juga kemajuan bangsa Indonesia ini. Bagaimana supaya bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang baik, menjadi bangsa yang tidak mudah dibodoh-bodohin. Mungkin banyak orang,
Ngapain sih beres muridin orang Kedar? Kerajinan amat. Kenapa masuk-masuk ke sekolah-sekolahan Kedar untuk terus mengumandangkan tentang lambang negara Indonesia apa, semboyan negara Indonesia apa, dasar negara Indonesia apa, ya kan? Itu ada maksudnya Bapak Ibu. Jadi bukan sembarang ngomong, tapi itu semua ada maksudnya. Karena kenapa? Anak-anak sekolah sekarang tidak ada yang tahu tentang Pancasila. Dasarnya apa? Itu bingung. Tapi kalau TikTok pintar, saudara. Tapi Pancasila 1-5 aja nggak tahu. Dasar negara Indonesia aja nggak tahu. Bhinneka Tunggal Ika aja dia nggak tahu artinya apa, nggak tahu. Jadi kita jangan sampai terlena. Kita harus bimbing terus anak-anak muda, betul? Supaya mereka punya masa depan. Kalau kita mengarahkan mereka, kehidupan kita, keluarga kita juga diarahkan sama Tuhan. Kalau kita memberkati mereka, kita juga keluarga kita diberkati Tuhan. Kalau kita memberikan semangat kepada mereka, menunjukkan masa depan kepada mereka, kita juga, keluarga kita juga diberikan masa depan yang lebih terang dari Tuhan. Amin. Amin. Apa yang kita tabur, kita akan menuai. Kita nabur kebaikan, akan menuai kebaikan. Kita menabur kejahatan, kita juga akan menuai kejahatan. Bapak Ibu. Amin. Ketujuh, sayap kerelaan. Ibrani 11 ayat 21. Ibrani 11 ayat 21. Ibrani 11 ayat 21. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Amin. Yakub adalah orang yang sampai hidupnya, sampai titik hidupnya itu diabdikan. Betul? Diabdikan untuk mengangkat dan menolong orang lain. Supaya apa? Supaya mereka bisa mencapai destiny mereka. Betul? Tadi saya apa Bapak Ibu? Kerelaan. Saya kerelaan. Yakub adalah orang yang sampai titik hidupnya dia itu mengabdikan dirinya untuk mengangkat dan menolong orang lain supaya mereka mencapai destiny mereka, ya kan? Seperti di MDSB ya, kami kesaksian untuk Menara Doa Segala Bangsa ini yang doa 24 jam. Dia rela setiap jam, ya kan, selama 24 jam. Bergantian waktunya untuk berdoa. Mendoakan siapa Bapak Ibu? Mendoakan semuanya. Mendoakan seluruh anggota MDSB, gereja-gereja, seluruh bangsa Indonesia, pemerintahan, bahkan segala bangsa didoakan. Untuk apa? Untuk menolong mereka semua. Supaya mereka semua mencapai destiny mereka jangan sampai terpotong. Betul? Itu adalah sayap kerelaan. Kalau dia tidak rela, ngapain mendingan enak tidur? Ngapain jam 12 sampai jam 1, jam 1 sampai jam 2, jam 2 sampai jam 3, dan seterusnya. Duduk berdoa bersama di Zoom. Betul? Nah, itu adalah sayap kerelaan. Biarkan tongkat waktu, ya kan? Biarkan kita, saudara, tangan kita, hati kita, betul? Terulur, ya kan? Terulur untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin orang itu tidak kita kenal, hanya satu tujuan, supaya mereka mencapai destiny-nya dan menjadi takdir ilahi untuk masa depan mereka. Itu adalah sayap kerelaan. Kita rela berkorban dengan segenap hati, ya kan? Kita merelakan waktu kita merelakan bahkan uang kita, ya kan? Kita merelakan mungkin hati kita untuk mengasihi mereka, untuk mengarahkan mereka, untuk menasehati mereka, untuk berdoa buat mereka, untuk memberkati mereka. Itu adalah sayap kerelaan. Jadi kita untuk terbang harus punya sayap kerelaan. Jangan menggerutu Bapak Ibu. Jangan sekarang kita memberi orang, menolong orang, di belakangnya diceritain kemana-mana. Itu nggak boleh. Itu kita nggak dapat upah. Upahnya sudah dapat loh. Karena sudah diceritain, sudah mendapat sanjungan. Tapi kita kalau memberi, mengulurkan tangan kita, jangan pernah diceritain ke siapapun. Biarkan dari surga itu yang memberi upah kepada kita. Tapi kalau kita setiap menolong orang,
kamu saya doain loh, gini-gini. Aduh Bapak Ibu, itu sudah mendapat upah. Karena dia sudah bilang, Kamsia ya, terima kasih ya, saya sudah didoain. Ya upahnya sudah sampai di situ. Tapi kalau kita diam-diam mendoakan siapapun, nah upahnya itu besar Bapak Ibu. Ya, itu namanya sayap kerelaan. Rela berkorban. Rela duduk di kaki Tuhan untuk mendoakan sebanyak orang. Rela untuk datang mengunjungi orang. Rela untuk menolong orang lain. Itu sayap kerelaan. Cuma satu, minta Tuhan, jangan pernah di belakang itu ada hujan di balik batu. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Bapak Ibu nggak bakal dapat upahnya lagi. Sayapnya sudah jatuh lagi. Tidak ada itu sayapnya sudah ketek-ketek. Nggak bakal bisa terbang itu. Betul? 8. Sayap perkenanan. Yehezkiel 37 ayat 24. Yehezkiel 37 ayat 24. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan menjadi satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang mengenal namanya persahabatan. Betul Bapak Ibu? Daud itu berkenan loh di hadapan Tuhan. Karena apa? Ada keintiman, ada ketaatan, ada kesetiaan. Dia rela berkorban. Ada kerendahan hati. Itu Daud, saudara. Ya, dia itu mengenal benar yang namanya keintiman, Bapak Ibu. Dia mengenal seorang yang dia kenali. Ya, Tuhan itu mengenal loh, yang Tuhan kenali, yang setiap saat itu komunikasi dengan Tuhan, yang setiap saat itu dia ada keintiman dengan Tuhan, yang setiap saat mau kemana itu selalu bilang sama Tuhan. Betul? Ada keintiman. Bapak Ibu, kadang orang begini, mau jalan-jalan aja, tapi nggak tanya, Tuhan, saya mau ke sini, lewat mana? Tuhan, saya mau ke sini, ada penyertaan yang dari Engkau. Nggak pernah ada yang begitu, jarang sekali, Bapak Ibu. Jarang sekali, ya kan? Terus Tuhan itu sangat ingin dekat setiap kita. Tuhan itu merindukan loh, kita itu selalu dekat. Seperti antara anak dan bapak. Anak dan bapak itu kan dekat kan, Bapak Ibu? Intim, dekat, sering komunikasi. Betul? Kalau kita nggak dekat sama Tuhan, nggak pernah doa, nggak pernah baca Alkitab, satu pasal aja sudah ngeluh. Gimana Tuhan mau bicara? Gimana mau jadi sahabatnya Tuhan? Gimana mau dikenali Tuhan? Betul? Amen. Janganlah selalu mengejar tentang dunia, Bapak Ibu. Kejarlah yang di sana, kejarlah Tuhan, ya kan? Kejarlah Tuhan, hadirat Tuhan, itu terus kita kejar. Ya kan? Tuhan itu sangat ingin dekat dengan kita. Dia itu pribadi yang ingin memanggil nama kita, saudara. Sangat rindu sekali memanggil nama kita. Dengan begitu nama yang tersendiri hanya Tuhan yang tahu, saudara ya. Saya kesaksian, waktu saya bulan November, saya kena COVID ya kan. Saya sudah pernah kesaksian di MDSB, saya pernah kesaksian di gereja saya, di GPIWTC ya, Pak Weryo Hadi, itu gembala saya ya. Di sana saya pernah kesaksian di berdoa. Saya kena COVID 2 minggu Bapak Ibu. Kalau saya bawa ke rumah sakit mungkin sudah innalillahi ya kan. Tapi Tuhan bilang diam di rumah. Saya diam di rumah Bapak Ibu. Tuhan bilang masak air panas, taruhin minyak kayu putih, langsung uap 5 menit. 1 hari 3 kali. Di saat itu waktu malam-malam saudara saya itu nggak bisa tidur karena nyesek. Nggak bisa makan, itu penciuman dan nggak, itu lidah juga nggak bisa. Jam 3 itu dengar suara Elisa, panjang sekali Bapak Ibu. Saya tuh sampai kaget, saya bangun, saya terduduk. Saya keluar, rumah sebelah saya itu kosong, ya kan? Tapi saya nggak merinding gitu ya. Saya masuk lagi, saya tidur sampai karena ngerasain nyesek, duduk salah, tiduran nggak bisa saudara ya. Tapi cuma bisa haleluya, haleluya. Tuhan kalau Engkau panggil Tuhan Yesus, saya sudah siap. Tapi Tuhan bukan karena COVID, karena Engkau mengasihi aku. Destiniku sudah selesai. Kalau destiniku sudah selesai, saya siap. Dan rumahku sudah. Amin. Jadi yang ada di surga, saya siap. Tuhan itu panggil sampai 3 kali, Bapak Ibu. Saya keluar.
Yang kedua saya keluar, ketiga kali, oh ini Tuhan. Dan itu saya itu dengar suara, seperti ada paduan suara gitu, Bapak Ibu. Itu suaranya itu seperti paduan suara dan merdu sekali, itu banyak sekali Bapak Ibu. Dan itu aduh luar biasa. Itu sampai saya berlutut Bapak Ibu, berlutut di bangku karena saya tidurnya di sofa. Saya nggak mau nyampur anak-anak, takut ketularan sekalipun anakku semuanya sudah ketularan, saudara, ya kan? Gitu. Tapi saya duduk berlutut, saya hanya nyanyi apa? Haleluya, aku cinta Yesus untuk selamanya. Haleluya, hanya itu sambil keluar air mata, saudara. Tapi Tuhan ada janji, akan kusembuhkan, akan kupulihkan. Ini adalah didikan untukmu. Dalam keadaan seperti ini, apakah kamu bisa mengucap syukur, masih mencintai Tuhan Allahmu? Saya bilang, saya tetap cinta Yesus untuk selamanya. Sekalipun badai menerpa, sekalipun saat ini aku merasakan sakit, aku tetap cinta Yesus seumur hidupku. Amin. Tuhan itu bisa menjadi sahabat kita, Bapak Ibu. Kalau kita itu Kalau kita itu ada perkenanan sama Tuhan, kehidupan kita sehari-hari kita tuh harus ada perkenanan yang dari Tuhan, Bapak Ibu. Karena Tuhan itu gini loh, Tuhan itu ingin sekali kita itu selalu mendekat. Jangan pernah jenuh, jangan pernah bosan. Betul? Bapak Ibu, mungkin ini agak tajam ya Bapak Ibu. Mungkin ini agak tajam Bapak Ibu ya. Tapi percayalah, Tuhan ingin mendidik seluruh pasukan itu lebih dan lebih lagi supaya apa? Supaya mendapat perkenanan dan supaya lebih dekat lagi, lebih dekat lagi sama Tuhan. Jadi nggak selalu mengeluh dan mengeluh. Nggak selalu curhat dan curhat. Tapi curhatlah sama Tuhan. Tanyalah sama Tuhan. Nanti Tuhan akan menjawab. Saya segala sesuatu, saya selalu tanya sama Tuhan. Saudara. Jadi jangan pernah mengandalkan gini, aduh curhat dah sama ini. Jangan saudara, tanya dulu sama Tuhan. Nanti kalau Tuhan bilang, nah kamu coba tanya sama ini, baru Bapak Ibu boleh. Tapi kalau Tuhan sudah singkatkan semuanya, ya sudah. Terima kalau memang salah, akui segala kesalahan di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Amin. Amin. Tuhan itu mengerti, Tuhan itu memanggil kita, ya kan? Tuhan itu memanggil kita dengan sebutan yang Tuhan tahu sendiri ya, Bapak Ibu. Tuhan juga tahu tentang hidup kita, memanggil kita di dalam kehidupan kita, di dalam kepedihan kita, di dalam luka kita, di dalam ketakutan kita, di dalam kejentaran kita, di dalam kecewa kita, mungkin di dalam sakit kita, Bapak Ibu. Tuhan itu memanggil, saudara, memanggil dalam keputusan kita, mungkin dalam kebimbangan kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu, waktu saya berurusan dengan polisi, Bapak Ibu ya, itu zaman sejarah ya, itu di dalam ketakutan saya. Tapi saya percaya Tuhan punya rencana, ya kan? Tuhan punya rencana dalam hidup saya. Dan hal ini tidak membuat saya takut, tapi saya akan menjadi lebih berani. Amin. Lebih berani dan terus maju, saudara. Tuhan bilang, akan ku selamatkan, akan ku lepaskan. Ini adalah ujian untukmu. Dalam kejadian ini, apakah kamu masih tetap mencintai Tuhan Allahmu? Tetap Tuhan. Sekalipun ini ada kejadian yang tidak menyenangkan, tapi buat aku senang. Karena saya bisa banyak kenal dengan mereka. Siapa yang membela? Tuhan. Tuhan yang membela. Orang mereka ini Bapak Ibu, orang-orang yang memang bersalah, Bapak Ibu. Amin. Amin. Itulah caranya Tuhan, Bapak Ibu. Terus sayap kebenaran. Sayap apa? Sayap kebenaran. Baik, tolong. 1 Samuel 12 ayat 3 sampai 4 dan ayat 23. Samuel berapa, Bu? 1 Samuel 12 ayat 3, 4 dan 23. 1 Samuel 12 ayat 3 sampai 4. 4. Terus ayat 23. Di sini aku berdiri, berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil?
Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Ayat 4. Jawab mereka, engkau tidak memeras kami dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan. Dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Ayat 23. Mengenai aku, jauhilah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Amin. Amin. Samuel itu adalah contoh orang yang dapat mewarisi. Apa yang seharusnya tidak mungkin diwarisi. Zaman dahulu itu adalah kalau imam itu adalah orang-orang Lewi. Sedangkan Samuel itu bukan orang Lewi. Betul? Karena pada saat itu yang itu hanya orang Lewi. Dalam Alkitab itu seorang imam. Dia juga seorang hakim, dia seorang nabi, dia juga seorang pengajar. Betul? Tuhan saat itu cerita di usia 12 tahun, Tuhan itu cerita tentang keburukan Nabi Eli karena Samuel itu dari kecil, dari umur 5 tahun itu sama orang tuanya ditaruh di Imam Eli, betul? Dan dia dididik, dibesarkan oleh Imam Eli. Di usia yang ke-12, Tuhan itu cerita sama Samuel tentang keburukan Eli, tentang kelemahan Eli. Nah, tapi Samuel itu mempunyai begini, sekalipun dia tahu tentang keburukan Eli, apakah dia terus tidak menghormati Eli? Apakah dia terus menghina Eli? Apakah dia terus keluar dari rumah Eli? Tidak, dia itu tetap mempunyai hak. Dia itu tetap menghormati Imam Eli. Tetap menghormati, itu adalah pilihan yang benar. Ya, dia tidak sombong. Samuel tidak sombong, sekalipun dia sudah tahu segala kejelekannya Eli, tapi dia tidak sombong. Samuel terus memilih untuk tetap memanggil Eli itu adalah Pak. So, terus Samuel itu tetap menghormati Nabi Eli, terus menempatkan dirinya. Samuel tetap menempatkan dirinya di depan Nabi Eli itu adalah sebagai budaknya. Tetap menempatkan dirinya sebagai budaknya, sekalipun dia sudah tahu tentang kejelekannya Eli. Betul? Ya, nanti bisa dibaca itu ya. Tuhan sendiri, terus ada lagi, Tuhan sendiri menyuruh Samuel untuk mengurapi siapa? Saul. Betul? Yang mengurapi Saul untuk menjadi raja itu siapa? Samuel, saudara. Tetapi Saul itu memberontak dan marah. Betul? Marah dengan Samuel. Tetapi justru Samuel itu menghajar, ya kan, mendidik dan meratapi Saul. Dan seolah-olah Samuel itu berkata kepada Tuhan, dia juga harus ikut bertanggung jawab atas kejatuhannya raja itu. Dia tidak marah. Samuel tidak marah. Samuel tidak menghujat. Samuel tidak memberitakan hal-hal yang buruk. Samuel tidak menggerakkan pasukan-pasukan untuk memberontak Saul. Itu adalah Samuel mengambil jalan yang benar. Begitu juga di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan. Jangan sampai ada orang yang bilang, oh pemimpinmu itu begitu. Langsung kita tidak menghargai, langsung kita menghujat, langsung kita menyebarkan hoax, langsung kita menyebarkan setiap kabar-kabar yang belum tentu kebenarannya. Jangan sampai kita itu mengambil jalan yang salah, Bapak Ibu. Karena kalau kita mengambil jalan yang salah, sayap kebenaran itu akan runtuh. Kita tidak memiliki sayap kebenaran. Karena jalan untuk meraih suatu masa depan yang berkenan itu, kita juga harus berjalan di dalam kebenaran. Kita harus memiliki sayap kebenaran. Amin. Maka dari itu Bapak Ibu, bila mana pemimpin kita atau tempat kita, baik pemimpin ketua Kersel, atau pemimpin di dalam gereja, atau pemimpin pendoa, atau pemimpin siapapun Bapak Ibu, bila ada kesalahan, doakan
Jangan pernah dicemarkan, jangan pernah diceritakan kemana-mana. Anda akan tidak punya sayap kebenaran. Anda, destiny Anda putus. Tidak bisa terbang untuk meraih suatu masa depan yang berkenan. Betul? Ini adalah mengambil langkah yang benar, Samuel, Bapak Ibu. Di dalam Alkitab itu, seharusnya Samuel marah karena Saul itu yang mengurapi Samuel. Tapi kenapa Saul itu berontak? Kenapa Saul itu malah mengancam Samuel? Betul? Tapi Samuel tetap mendoakan. Samuel tetap bertanggung jawab di hadapan Tuhan karena dulu Tuhan yang menyuruh untuk mengurapi Saul. Bisa saja Samuel bilang, kan Tuhan yang nyuruh saya mengurapi. Kalau dia jatuh, ya itu urusan Tuhan, bukan urusan Samuel. Bisa saja Samuel bilang seperti itu. Tapi Samuel mengambil jalan yang benar, Bapak Ibu. Dia tidak menghujat, dia tidak berontak, tapi dia berdoa. Tapi dia mengambil juga bertanggung jawab atas jatuhnya Saul. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Dan di dalam pelayanan kita, di dalam rumah tangga kita, Bapak Ibu, ya kan, di dalam persahabatan kita semuanya. Bila mana ada teman-teman kita yang berbuat salah, Bapak Ibu, jangan pernah dicemarkan kemana-mana. Jangan pernah mencari kesalahan-kesalahan orang. Jangan pernah memberitakan kesalahan-kesalahan orang kemana-mana. Tapi doakan, karena Bapak Ibu juga harus bertanggung jawab sama mereka, Bapak Ibu. Harus bertanggung jawab. Karena apa? Itu ada di dalam wadahmu. Ada di dalam wadahmu, ada di dalam gerejamu, ada di dalam menara doa segala bangsa. Kita harus bertobat mulai saat ini, Bapak Ibu. Tapi doakan bagaimana supaya dia itu tetap berjalan di dalam kebenaran. Kita harus support, Bapak Ibu. Betul? Supaya sayap kebenaran kita itu terus berkepak, terus terbang, terus bisa tinggi. Betul, Bapak Ibu? Kita harus dukung doa. Siapapun mereka, baik di gereja, baik di KRC, baik di menara doa segala bangsa, baik dimanapun di dalam pelayanan misi, saudara. Sama, saudara. Saya juga begitu, di misi juga seperti itu. Saya di pendoa di Pak Wedi, saya juga seperti itu, saudara. Saya nggak mau namanya, oh itu begini, ini nggak stop. Kita berdoa saja. Kalau kita nggak bisa nolong, kita lebih banyak, baik diam, kita berdoa. Berdoa nggak harus kita, saya doa ya, nggak usah. Kita duduk di kaki Tuhan. Doakan buat mereka. Cukup Tuhan yang tahu. Supaya apa? Kita juga mendapat upah dari Tuhan. Jangan mendapat upah dari manusia. Kalau mendapat upah dari manusia, dari Tuhan nggak dapat, saudara. Karena sudah diambil waktu di dunia. Jadi kita kalau mendoakan orang itu diam-diam. Yang penting kita benar mendoakan. Betul? Betul, Bapak Ibu? Orang yang seperti ini, Bapak Ibu, orang yang memiliki karakter seperti Samuel ini, ya Bapak Ibu, itu akan menjadi berkat, Bapak Ibu. Kutub itu akan berubah menjadi berkat. Orang yang seperti Samuel itu, Bapak Ibu, itu dia itu akan mengubah sesuatu kegagalan itu menjadi kemenangan, Bapak Ibu. Orang yang seperti Samuel, yang memiliki karakter seperti Samuel itu, Bapak Ibu, itu akan mengubah air mata menjadi sukacita. Betul? Milikilah kita seperti Samuel, mengambil di jalan kebenaran. Karena kita itu sudah hidup dibenarkan oleh Tuhan. Seperti Abraham waktu Lot, ya kan, waktu mau malaikat Tuhan datang ke Sodom dan Gomora, ketemu sama Abraham. Saudara, apakah Abraham bilang, kalau ada 40 orang percaya? Tidak, Ibu. Kalau ada 40 orang yang benar, betul? Maka dari itu, kita harus memiliki sayap kebenaran. Jangan sayap kepercayaan. Karena orang percaya belum tentu benar. Tapi kalau orang benar, pasti dia percaya. Betul? Amin. 10 adalah sayap kerendahan hati. Apa, saudara? Sayap kerendahan hati. 1 Samuel 16 ayat 17 dan 18. 1 Samuel 16 ayat 17 dan 18. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik dan bawalah dia kepadaku. Ayat 18. Lalu jawab salah seorang
hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Amin. Daud itu dikenal dengan perkenanan Tuhan, dikenal dengan keintimannya dengan Tuhan, dikenal juga kerendahan hatinya. Kita mau, Bapak Ibu, belajar dari Daud. Bapak Ibu. Daud itu mempunyai sayap multitask. Sayap multitasknya bagaimana? Dia orang yang suka bekerja, suka mengambil banyak tanggung jawab. Dia juga suka melakukan lebih dari orang yang orang lain kerjakan, saudara. Dia juga memiliki hatinya itu selalu berkata, kalau orang lain tidak mau kerjakan, biarkan aku yang mengerjakan. Betul? Itu adalah karakter Daud. Daud mempunyai apa? Mempunyai sayap multitask. Begitu juga dalam kerendahan hatinya, Daud itu selalu bekerja dan dia itu nggak pernah musingin. Orang mau menghina, orang mau mengatakan apa, bahkan dia itu waktu perang dengan Goliat pun sampai dibilang apa Ibu? Ya kan, sampai direndahkan. Bahkan sampai sama Saul juga Daud itu direndahkan. Tapi dia tidak pernah sakit hati. Tidak pernah dia berontak. Dia tetap melakukan apa yang menjadi bagiannya. Daud terus dia itu begini, kalau orang lain nggak mau melakukan, dia melakukan. Kalau orang lain misalnya nggak mau tanggung jawab, dia mau tanggung jawab. Kalau orang lain mengerjakan cuma sedikit, dia akan mengambil pekerjaan itu lebih banyak. Betul? Belajarlah dari Daud kita. Kita harus banyak belajar dari Daud, Bapak Ibu ya, yaitu sayap kerendahan hati. Bagaimana Tuhan ubah jika dia perlu diubah, baik itu peraturan ataupun karena dia berkata begini, orang yang mempunyai sayap bukan hanya mempunyai masa depan tetapi juga masa kini. Betul? Orang yang mempunyai sayap bukan cuma masa depan, masa kini pun itu kita sudah ada. Betul? Betul? Kita jangan pernah gini, karena kita dikucilkan, kita direndahkan, jangan pernah kita minder, jangan pernah kita marah, jangan pernah saya nggak diakuin. Jangan pernah seperti itu, Bapak Ibu. Contoh dan saudara. Ibu. Kadang-kadang kita itu pelayan-pelayan Tuhan, kadang begini. Ada sesuatu hal yang kira-kira tidak kesenggol, itu pun sudah merasa direndahkan. Betul? Padahal bukan begitu. Kadang maksudnya itu bukan seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kita harus belajar dengan kerendahan hati, Bapak Ibu. Saya kesaksian Bapak Ibu yang saya itu sering direndahkan banyak orang, Bapak Ibu. Gini, orang yang tidak pernah peduli dengan orang-orang, anak-anak pengamen, Bapak Ibu suka nongkrong-nongkrong di lampu merah. Kadang saya nongkrong sama mereka. Kadang orang ngomong begini, ngapain itu Bu Elis nongkrong sama anak-anak pengamen? Atau jangan-jangan dia bosnya pengamen? Ngapain Bu Elis nongkrong-nongkrong dengan para pemulung, ngasih makan pemulung? Apakah dia itu bosnya pemulung? Banyak orang yang menghujat saya seperti itu. Daripada menghujat, kamu mau nggak melakukan? Kalau kamu tidak mau melakukan, lebih baik diam. Biarkan aku lakukan apa yang menjadi bagianku. Biarkan aku melakukan karena Tuhan yang suruh. Kalau kita mau menjadi terang di tengah kegelapan, mereka itu masih orang-orang gelap, belum tahu terang. Kalau tidak ada yang memberitakan terang, kenapa? Apakah mereka akan malu akan terang? Bapak Ibu, kadang saya suka nongkrong, suka ngobrol-ngobrol sama PSK, Bapak Ibu ya, yang pakaiannya kurang ya kan, bahan-bahannya kurang. Saya suka bercanda sama mereka. Di tempatku banyak bahan loh Bu, Mbak, di tempatku banyak bahan, mau nggak bajunya dipanjangin? Apa ada bahan banyak? Aku terima jahitan di rumah. Saya suka bercanda. Maksud kita, kalau kita nongkrong-nongkrong sama PSK, Bapak Ibu, bukan berarti kita bergabung sama mereka, tapi kita harus menjadi dampak buat mereka. Mereka harus terdampak sama kita, berjalan lurus, berjalan di dalam kebenaran. Bukan berarti
kita itu ngikut-ngikut mereka. Jadi sekalipun kita dihina, kita direndahkan karena sering nongkrong dengan anak jalanan, sering nongkrong sama pemulung, sering nongkrong sama PSK, bahkan sering nongkrong sama tukang becak sekalipun. Jangan pernah merasa rendah hati. Karena apa? Kalau kita direndahkan, maka Tuhan yang akan mengangkat kita. Jadi kita harus punya apa? Sayap kerendahan hati, selalu mengucap syukur. Jadi jangan pernah kejahatan dibalas dengan kejahatan. Kejahatan kita balas dengan kasih. Kejahatan kita balas dengan doa. Betul, Bapak Ibu? Sayap kerendahan hati itu harus kita benar-benar miliki. Karena apa? Kalau kita ada kesombongan, kesombongan itu adalah awal dari kehancuran. Jangan pernah sombong, Bapak Ibu. Kita itu bukan siapa-siapa loh. Kita itu hanya segelintir debu yang ada di telapak tangan Tuhan. Betul? Kalau kita sombong, kalau Tuhan tebaskan, kita akan kemana, Bapak Ibu? Kita hanya akan melayang-layang tanpa tujuan. Entah mau kemana. Betul? Tapi kalau kita itu rendah hati itu ada di telapak tangan Tuhan. Semakin merendah, itu semakin digenggam sama Tuhan, semakin melekat di tangan Tuhan. Kemanapun Tuhan perintah selalu dituntun, betul dituntun oleh tangan Tuhan. Betul, kerendahan hati itu adalah perlu, karena sayap itu juga itu akan membawa kita untuk terus next level. Kalau orang tidak ada kerendahan hati, jangan harap untuk bisa next level. Orang naik level tanpa melalui proses itu akan gampang jatuh. Orang naik level tapi dia melalui proses, ya itu dia tidak mudah untuk dijatuhkan. Amin. Amin, Bapak Ibu. Amin. Orang yang Amin, Bu. Tuhan itu Tuhan jatuh cinta kepada Daud, Bapak Ibu. Selain karena permainan kecapinya, tetapi yang utama karena Daud melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena Daud juga tidak pernah melakukan kejahatan. Hal itu karena Daud apa? Karena Daud itu tahu jeritan hati Tuhan. Tahu jeritan hati Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan itu sebenarnya gini, Bapak Ibu, menangis loh. Menangis. Kalau kita ada keintiman dengan Tuhan, kita tahu Tuhan itu sedang sukacita atau sedang menangis. Tuhan itu sedang menyentuh kita atau tidak. Kalau kita ada keintiman, kita berjalan di dalam kebenaran, kita ada kerendahan hati, kita akan peka jeritan hati Tuhan atas umat-umatnya, atas ciptaannya yang ada di dunia ini. Maka Tuhan kasih tahu, ya kan, kemarin sampaikan tentang sayap-sayap untuk terbang, untuk mencapai masa depan. Masa depan yang bagaimana? Masa depan yang berkenan. Yang berkenan kepada siapa? Kepada Tuhan yang menciptakan kita, bukan kepada manusia, Bapak Ibu. Kalau perkenanan kepada manusia hanya sebatas kebaikan selama Ibu baik sama dia. Tapi setelah Bapak Ibu nggak baik sama dia, nggak mungkin diperkenankan. Betul? Itu perkenanan manusia. Tapi kalau perkenanan sama Tuhan, sampai selama-lamanya, Tuhan akan terus mengasihi kita. Tuhan akan terus menuntun kita. Amin. Yang ke-11, yaitu sayap hikmat. Di sini, hikmat itu yang memiliki hikmat di sini, yang paling tercantum di dalam Alkitab adalah Salomo. Salomo itu adalah memiliki sayap yang berbeda, yaitu sayap hikmat. Ya. Di Amsal 8 itu dikatakan bahwa hikmat adalah Yesus sendiri. Hikmat adalah anak kesayangan. Hikmat yang menata seluruh bumi. Dan di dalam firman, tidak ada orang yang mencintai hikmat yang lebih daripada Salomo. Betul? Betul, Bapak Ibu? 2 kali Tuhan menemui Salomo. Dan Salomo ditanya,
mau minta apa. Betul? Salomo ditanya sama Tuhan, mau minta apa? Salomo hanya minta apa? Aku hanya meminta hikmat. Karena hikmat itu adalah sayap yang berbeda, Bapak. Segala sesuatu kita mengambil suatu keputusan harus berhikmat. Jangan sembrono, jangan ngasal. Jangan yang penting Bapak senang, jangan yang penting temanku senang, tapi tanya sama Tuhan. Itu adalah hikmat. Kadang hikmat, jangan sampai kita ada suatu masalah, kadang kita itu juga suka salah mengambil keputusan. Betul, kalau kita tidak punya hikmat, tanya sama Tuhan. Segala sesuatu kita harus berhikmat dan kita harus banyak tanya Tuhan. Seperti Salomo mau memecahkan suatu masalah yang ada rakyatnya, dan ada 2 orang anaknya mati, ya kan, betul kan? Yang satu mati, yang satu hidup, dan dua-duanya berebutan anak. Tuhan, Salomo minta apa? Minta hikmat sama Tuhan. Untuk apa? Untuk dibunuh anak. Akhirnya ibu yang ibu kandungnya dia melarang, tapi ibu yang bukan kandungnya dia silakan bunuh aja. Dari situ kan ketahuan. Begitu juga di dalam permasalahan kita, Bapak Ibu. Setiap kita itu pasti ada masalah. Tapi bagaimana kita untuk mengambil keputusan untuk menyelesaikan suatu masalah itu? Kalau kita tidak berhikmat, kita tidak tanya Tuhan, itu bisa fatal. Amin. Amin. Ini 11 sayap sudah kami sampaikan. Kiranya setiap sayap-sayap itu ada di dalam kehidupan Bapak Ibu. Setiap hari ada perubahan demi perubahan. Setiap hari ada keintiman demi keintiman. Setiap hari ada ketaatan, ada kesetiaan, terus berjalan bersama Tuhan. Dan mengerti apa yang di hati Tuhan, apa kerinduan Tuhan untuk kita itu. Kita peka, belajar peka. Tuhan, tanya Tuhan, Tuhan, apa kerinduanmu Tuhan di dalam hidupku ini? Kita harus tanya, kita harus belajar peka. Kita juga harus belajar intim dengan Tuhan. Jangan ngasal-ngasalan, jangan doa 5 menit, 2 menit, sudah goodbye. Jangan baca firman 1 pasal aja dibacanya sampai 5 kali. Jangan Bapak Ibu, gimana Tuhan mau bicara? Apa yang dibicarakan? Ibaratnya Tuhan baru mau, udah pergi. Seharusnya kan kita nanya, kita harus banyak komunikasi. Makanya Tuhan akan ngasih jawaban. Betul? Nah, mulai hari ini, saya yakin dan percaya, seluruh pasukan Menara Doa Segala Bangsa, baik yang ada di YouTube maupun yang ada di Zoom, akan mengalami suatu perubahan demi perubahan, akan mengalami next level, akan lebih mengerti, lebih tertanam, dan lebih dekat sama Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih buat setiap firman yang sudah ditaburkan. Kiranya setiap firman itu bisa membawa suatu perubahan, bisa membawa menjadi berakar, bertumbuh dan berbuah, sehingga setiap buah itu bisa dinikmati banyak orang. Amin.